Halo para manusia, bagaimana kabarnya di sana? Apa kabar? Masih hidup ya? Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul 247 Celcius. Film ini menceritakan 4 teman yang melakukan sebuah perayaan ke sebuah pondok kabin di tepi danau untuk akhir pekan yang menyenangkan. Tapi kesenangan tersebut berubah menjadi mimpi buruk ketika 3 dari mereka harus terkunci secara tidak sengaja di dalam sauna panas yang suhunya mencapai 247 Celcius. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Namun sebelum mulai, mari saya ingatkan terlebih dahulu bahwa video ini mengandung konten spoiler. Dan check it out. Di awal film, kita akan ditunjukkan sepasang kekasih yang berada di dalam mobil dan perjalanan yang entah kemana. Dan gadis ini bernama Jenna, dan pacarnya bernama Jimmy. Di perjalanan mereka tiba-tiba mengalami kecelakaan sehingga kecelakaan itu menewaskan Jimmy, sedangkan Jenna mengalami luka parah, dan film pun dimulai. Film dibuka 3 tahun kemudian setelah kecelakaan tersebut, dan adegan menunjukkan Jenna yang tengah berada di tepi danau yang indah. Ketika Jenna sedang memotret foto, datang temannya yang bernama Rene. Di sini ternyata Rene sudah merencanakan untuk mengajak Jenna untuk pergi berlibur di pesta tahunan yang diadakan di setiap tahunnya. Alasan Rene mengajak Jenna karena Rene tidak tega melihat Jenna yang selalu mulung sendiri setelah kejadian kecelakaan yang menewaskan pacarnya. Jadi Rene mengajaknya agar Jenna bisa melupakan kejadian tersebut dan bisa memulai hidup yang baru lagi. Dan ternyata mereka tidak pergi berdua saja, melainkan berempat. Di sini ada 2 pria, yang ini bernama Michael dan dia adalah pacarnya Rene, dan satunya lagi Ian. Ian ini termasuk jomblo, itu sebabnya Rene mengajak Jenna agar dia tidak hanya sendiri atau jadi obat nyamuk saja. Dalam artian supaya Jenna ada pasangannya juga gitulah. Lanjut, setelah itu mereka pun berangkat. Karena mereka merayakannya di sebuah kabin yang terletak di seberang danau, jadi mereka menggunakan perahu. Setelah sampai di tujuan, mereka pun disambut oleh Wade. Wade ini adalah pamannya Michael yang mempunyai kabin tersebut. Wade emang setiap tahunnya menyewakan kabinnya untuk orang-orang yang ingin merayakan acara-acara tertentu. Tapi karena di sini Wade adalah pamannya Michael, jadi biaya sewanya free untuk Michael dan teman-temannya. Kemudian Wade menyiapkan bir untuk menyambut kedatangan mereka. Di sini kita akan diperkenalkan lagi Bao, seekor anjing yang pintar. Kemudian ketika Wade memberikan mereka bir, terlihat Jenna menolaknya karena Jenna tidak menyukai bir lagi semenjak kepergian kekasihnya. Lalu Jenna pun masuk ke kabin duluan dan membereskan barang-barangnya. Kemudian adegan menunjukkan Jenna yang hendak ingin meminum sebuah obat namun tidak jadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwa Jenna ini mempunyai sebuah penyakit yang gampang banget untuk panik ketika dalam keadaan tertentu, atau biasa disebut traumatik. Jadi obat tersebut boleh disimpulkan adalah obat yang untuk menghilangkan penyakit ketika Jenna mulai panik. Lanjut, kemudian Michael dan yang lain pun masuk ke kabin. Di ruang tamunya, mereka mendiskusikan tempat tidur. Dan kamar tidur yang ada di situ hanya ada 2. Karena Michael dan Rene adalah sepasang kekasih, jadi mereka menggunakan satu kamar saja. Kemudian Ian pun bilang, "Jenna boleh mengambil kamar satunya?" Lalu Jenna pun berkata, "Bagaimana dengan kamu?" "Aku bisa tidur di sofa," jawab Ian. Kamera lalu berpindah di mana Michael dan Rene sedang melakukan sesuatu yang enak-enak ditambah mantap-mantap dicampur lagi sosis dan jeruk. Lezat. Anjirit, baru aja sampai udah gitu-gituan. Haicis. Lanjut, saat malam mereka pun makan malam bersama dan di sini mereka bercerita tentang dirinya masing-masing. Setelah selesai makan malam, Michael bilang bahwa ada sebuah sauna di kabin itu dan Michael mempunyai ide untuk mengajak mereka pergi ke sauna tersebut. Namun di sini Jenna terlihat seperti tidak begitu menyukainya.
Tetapi Rene berusaha untuk membujuknya dan akhirnya Jenna pun mau. Setelah itu mereka pun bersiap dan terlihat Michael, Ian, dan Rene sudah berada di dalam sauna. Hello, boys. There she is. Ooh, wow, this is something, huh? Lucky man. They have round two pretty soon. Kemudian datanglah Jenna dengan membawa 2 botol air minum dan dengan muka yang ragu. Yeah, this and everything else here. Di dalam mereka berusaha membuat suasana terlihat seperti asik dan membuat lelucon dan juga bercerita. Setelah beberapa saat kemudian mereka pun tampak sangat kepanasan dan Michael pun bilang, bagaimana kalau berenang di danau depan sejenak? Jenna dan yang lain pun setuju. Mereka pun keluar dan berenang di danau depan kabin itu. Setelah beberapa saat, mereka kembali lagi ke dalam sauna karena kedinginan. Dan di sini terlihat Michael dan Ian belum masuk ke dalam sauna, melainkan mereka ke dapur dan minum bir. Di sini Ian berkata ke Michael bahwa Ian mulai suka dengan Jenna. Di sisi lain, Wade sedang bersiap untuk menyiapkan kembang api yang akan dinyalakan nantinya. Adegan kembali lagi di mana Jenna dan yang lainnya keluar dan berenang lagi di danau. Setelah selesai, mereka kembali lagi ke sauna. Tapi saat Rene ingin masuk ke sauna, Michael pun menghentikannya dan berkata, "Ayo kita ke atas yuk, mulai ronde kedua kita." Anjir, sat Michael. Namun di sini Rene tidak ingin melakukannya dan menolaknya, sehingga Rene pun masuk ke dalam sauna duluan yang di dalam sudah ada Ian dan Jenna. Tetapi Michael tidak. Michael seperti marah karena tidak dapat jatah yang kedua dan dia membanting barang-barang yang ada di dekat pintu. Lalu tiba-tiba terdengar suara barang yang berjatuhan di tempat Michael. Mereka menyangka bahwa Michael marah dan sengaja menghancurkan barang-barang yang ada di situ. Yikes. Michael, what are you doing out there? Rene pun semakin kesal dengan tindakan Michael yang seperti anak kecil. Kemudian Ian pun ingin mencoba keluar dan menenangkan Michael. Ketika Ian hendak ingin membuka pintu, Rene pun menghentikannya dan bilang, "Biar aku saja yang keluar." Dan saat Rene ingin membuka pintunya, ternyata pintu tersebut tidak bisa dibuka. Entah apa sebabnya, tapi nanti kita akan tahu sama-sama. Lalu di sini Jenna pun mulai kambuh penyakitnya. Dia mulai panik dan seperti menyalakan semuanya. Well, if it's not locked, relax, open it. I take it. Namun Ian dengan sabar bisa menenangkannya dan meyakinkan bahwa mereka akan keluar dari situ. Rene yang semakin kesal, dia memaki-maki Michael karena Rene berpikir Michael yang iseng mengunci pintu tersebut. Tetapi Ian di sini mengatakan bahwa Michael tidak seperti itu, walaupun dia iseng, dia tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Lalu mereka mencoba melihat keluar dari jendela kaca kecil yang ada di pintu. Dan ternyata pintu tersebut terhalang oleh sesuatu, entah apa itu, namun nanti kita akan tahu. Setelah beberapa saat kemudian, mereka pun menemukan sesuatu benda yang aneh yang ada di dekat pintu. Benda tersebut mereka tidak mengetahuinya, namun di sini Ian yakin bahwa benda tersebut ada hubungannya dengan ruang sauna itu. Dan Ian pun bilang bahwa tidak usah mengganggunya, karena Ian tidak mau nantinya situasi tambah parah. Dan Rene yang semakin kesalnya sambil meneriakin Michael dan sambil memukul kaca jendela kecil yang ada di pintu. Rene ingin memecahkan kaca tersebut dengan dibantu Ian menggunakan batu yang didapatnya dari alat pemanas sauna yang ada di situ. Ian pun berhasil memecahkannya. Akhirnya, mereka bisa mendapatkan udara yang lebih segar dan lebih sedikit dingin. Akan tetapi, itu pun tidak cukup. Karena lubang tersebut terlalu kecil dan suhu di dalam pun semakin lama semakin panas. Dan kamera menunjukkan ternyata benda yang menghalangi pintu adalah sebuah anak tangga. Entah bagaimana itu bisa terjadi, tapi nanti akan diceritakan di akhir film. Lalu Ian pun mencoba menggapai anak tangga tersebut dengan menggunakan batu dan handuk yang ada. Namun hasilnya nihil. Come on, bitch.
There's gotta be a way to turn Kemudian dengan tidak sengaja Ian melihat lampu yang ada di dinding dan berencana untuk menghancurkannya, lalu memotong kabel listrik dengan tujuan agar listrik yang ada di situ mati sehingga alat pemanas yang ada di dalam bisa berhenti. Oh ya, di sini saya hampir lupa bahwa tempat untuk mematikan alat pemanasnya ada di luar. Karena itu mereka tidak bisa buat apa-apa. Lanjut, lalu ketika Ian menghancurkan lampu tersebut, tiba-tiba badan Ian kesetrum listrik sehingga Ian jatuh dan tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Wade dan temannya hampir selesai menyiapkan kembang apinya. Dan kembali lagi di adegan yang menunjukkan Ian, Rene, dan Jenna yang sudah pasrah dengan keadaan dan hanya bisa menunggu. Dan tiba-tiba terdengar suara anjing yang menggonggong dan ternyata itu adalah bau anjingnya Wade. Oh. Di sini mereka meminta-minta mohon kepada Bao untuk mengeluarkan mereka dari situ. Dan Bao terlihat merespon dan tahu bahwa mereka memerlukan bantuan. Namun Bao tidak bisa buat apa-apa dan pergi untuk mencari bantuan. Lalu scene berpindah di mana Wade akan menyalakan kembang apinya. Dan di sisi lain, Michael pun akhirnya muncul dan bertemu dengan Bao di depan rumah. Bao mengkode bahwa Ian dan teman-temannya membutuhkan bantuan. Dari dalam mereka mendengar suara Michael lalu berteriak. Namun suara mereka tidak terdengar dikarenakan pas saat itu kembang api telah dinyalakan dan suara ledakannya membuat Michael tidak mendengar suara teriakan dari mereka. Lalu Bao pun menghampiri Wade dan meminta Wade untuk mengikutnya. Awalnya Wade tidak menghiraukannya, namun Bao terus memintanya dan akhirnya Wade pun mencoba untuk mengikutinya. Di tengah jalan lagi-lagi terhalang oleh Michael, yang dimana Wade tidak sengaja bertemu dengan Michael. Sumpah di film ini pas saya nonton saya dibikin kesel banget sama si Michael Seleketep ini. Dan mungkin kalian jika nonton secara langsung mungkin bakalan kesel juga sama si Michael Seleketep ini. Lanjut, kemudian Wade menanya ke Michael, kenapa di rumah bukannya kalian ke pesta? Lalu Michael mengatakan bahwa Ian dan teman-temannya meninggalkan dia di sofa. Dan kamera pun menunjukkan atau flashback di mana Michael bangun dari tidurnya di sofa karena suara Bao yang menggonggong di luar. Kemudian Michael cek ke kamar, mereka sudah tidak ada di dalam kamar. Michael menyangka bahwa teman-temannya telah meninggalkannya. Wade pun berkata, kenapa kamu tidak pergi mencari di tempat pesta saja? Dan Michael menjelaskan bahwa dia sudah pergi ke tempat pesta namun tidak diperbolehkan masuk karena undangannya ada dengan teman-temannya. Dan akhirnya Wade karena kasihan melihat Michael yang sendiri, dia pun mengajak Michael untuk pergi bersamanya. Scene pun berpindah lagi ke Ian dan teman-temannya yang masih terjebak di dalam sauna. Di sini Rene sudah mulai frustasi dan ingin menghancurkan benda yang aneh itu, yang kata Ian bahwa benda itu ada kaitannya dengan alat pemanas yang ada di situ. Entah jika benda itu dihancurkan akan menurunkan suhu atau malah sebaliknya, tapi Ian yakin bahwa suhu akan naik jika benda itu pecah atau dihancurkan. Dan ketika Rene ingin menghancurkan benda tersebut, Jenna pun menghentikannya. Dan tanpa sengaja, batu yang ada di tangannya Jenna mengenai kepala Rene sehingga membuat Rene pingsan. Jenna mulai panik dan dengan egoisnya, Jenna menghancurkan benda itu yang Jenna tadi lindungi dari Rene, akhirnya dihancurkan oleh Jenna. Setelah benda itu dihancurkan dan benar saja kata Ian, alat pemanas itu langsung naik suhunya. Lalu di sini Ian dengan pasrahnya memutuskan untuk menghancurkan alat pemanas itu dengan mengorbankan dirinya. Singkat cerita, alat pemanas itu pun meledak dan pintu pun terbuka. Jenna lalu bisa keluar dari situ, namun ternyata tidak. Itu semua hanyalah halusinasinya Jenna. Tiba-tiba Jenna tersadar oleh suaranya Rene yang memanggil-manggil namanya, dan Jenna pun memindahkan Rene ke dekat lubang pintu agar bisa mendapatkan udara sehingga bisa tetap bertahan.
Lalu scene berpindah di mana Michael sudah kembali ke kabin itu dan tertidur, lalu kamera menunjukkan entah ini flashback atau mimpi, namun kamera menunjukkan di adegan awal yang dimana Michael mabuk hingga tidak sengaja menjatuhkan anak tangga yang ada di dekat pintu. Lalu Michael meletakkannya kembali anak tangga itu dengan tidak tepat. Dan menunjukkan awalnya Ian hendak ingin membuka pintu untuk membujuk Michael, namun dihentikan oleh Rene dan disinilah penyebabnya. Dan anak tangga itu jatuh tepat di posisi depan pintu itu. Dan dari posisi kayak gini bisa dilihat ini tidak mungkin bisa dibuka dari dalam. Lalu scene berpindah di mana Wade sudah pulang ke kabin dan mengecek bagian saunanya, dan dengan kagetnya Wade melihat Rene dan teman-temannya terjebak di dalam kabin. Kemudian Michael langsung menghubungi 911. Di sini Michael terlihat sangat menyesal pada dirinya sendiri karena dia tidak mengetahui bahwa teman-temannya ada di dalam, dikarenakan pada saat itu Michael sedang mabuk. Akhirnya Rene dan Jenna pun dibawa ke rumah sakit. Namun Ian yang baik hati, yang sabar, tewas karena mengorbankan dirinya. Dan film pun selesai. Jujur, untuk saya pribadi sendiri, film ini sangat membuat saya kesal di mana Michael ini sifatnya yang sangat kekanakan. Namun maklum, pada saat itu dia sedang mabuk. Karena saya tahu orang yang ketika mabuk akan bertindak seperti orang yang entahlah, mungkin kalian tahu seperti apa itu, yang jelas tidaklah baik untuk diri kita sendiri. Apalagi untuk para wanita ya, walaupun saya bukan pemabuk, tapi ya setidaknya saya tahu sedikit lah. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan buat teman-teman yang suka dengan channel ini jangan lupa tinggalkan jejak dengan tekan like, share, dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang ingin merequest film yang lain, teman-teman cukup tinggalkan komentar di bawah ini. Jika menurut tim Avengers cocok untuk dibahas film tersebut, akan kami buat videonya. Dan see you di next video.